Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pada webinar di pagi hari ini. Saya Gloria Seleka yang akan memandu dan menjadi moderator pada sesi webinar di pagi hari ini. Pandemi membawa perubahan di berbagai sektor, salah satunya di dunia pendidikan. Untuk melindungi dari dampak buruk COVID-19 serta mencegah penyebarannya, maka pemerintah memutuskan untuk memindahkan aktivitas belajar secara luring menjadi daring. Hal tersebut tentunya membutuhkan banyak penyesuaian, mulai dari penerimaan anak terhadap materi, adaptasi dengan media belajar serta teknologi, dan juga turut serta peran orang tua terhadap anak. Tak sedikit juga hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi anak. Maka dari itu kami mengangkat topik pada sesi pagi ini, anak belajar online, stres, bunda cemas, dan telah hadir bersama kami dua orang pakar. Yang pertama saya perkenalkan Dr. Patricia Yuliani Wonodiharjo. Beliau merupakan seorang spesialis anak. Lalu yang kedua adalah Dr. Jimmy Andre. Beliau merupakan seorang spesialis mata. Selamat pagi Dr. Patricia dan Dr. Jimmy Andre. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Baik, untuk sesi ini akan kami mulai terlebih dahulu dari Dr. Patricia. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dr. Patricia. Terima kasih, Kak. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Patricia, spesialis anak. Pagi ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran jarak jauh dengan kecemasan pada bunda. Seperti yang kita ketahui, COVID ini sudah ada di Indonesia sejak bulan Maret. Makanya dari anjuran dari WHO sendiri ini sudah dianjurkan agar pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan online. Dengan tujuannya antara lain untuk mencegah penularan dari guru ke guru, siswa ke guru, guru ke siswa, dan siswa ke siswa. Menurut anjuran pedoman Dokter Anak Indonesia, di sini terdapat dua dalam metode pembelajaran, ada yang online dan ada yang offline. Kalau yang pembelajaran melalui daring, yang seperti yang kita tahu, anak akan menggunakan gawai atau gadget. Sedangkan yang metode offline atau luring, anak itu bisa menggunakan metode televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, media belajar dari benda dan di lingkungan sekitar. Di mana kita sebagai orang tua, kita pastinya harus menyiapkan untuk perangkat pembelajaran untuk metode online dan memastikan anak didik kita untuk siap mengikuti pembelajaran. Bagaimanakah dengan dampak pembelajaran jarak jauh seperti yang kita ketahui saat ini? Tentu akan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, tentunya resiko penularan paling rendah, karena kita tidak saling berhadapan satu sama lain. Untuk dampak negatifnya bagaimana? Dampak negatifnya tuh bisa dalam selanjutnya dalam tumbuh kembang anak yang perlu diwaspadai. Misalnya, anak bisa jadi ketergantungan pada media digital, kurangnya interaksi antara siswa dan guru, sehingga kemampuan sosialisasi anak itu juga berkurang, karena anak juga tidak bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan guru-gurunya. Kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup yang sedenter itu bisa menyebabkan obesitas. Karena otomatis kalau pembelajaran jarak jauh, aktivitas mata pelajaran olahraga kan sudah tidak ada lagi. Jadi kurangnya aktivitas fisik bisa menyebabkan gangguan masalah psikososial, emosi, dan perilaku, gangguan kesehatan mata, kejenuhan, gangguan tidur. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak orang tua yang cemas karena pada pembelajaran jarak jauh, maka anaknya otomatis akan menjadi gendut. Hal ini juga didukung dengan beberapa jurnal yang memang ada jurnal yang terbaru tahun 2020 memang adanya resiko dengan peningkatan pembelajaran jarak jauh dengan resiko obesitas. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan pembelajaran jarak jauh, efek sampingnya bisa menjadi anak itu karena screen time-nya dia semakin bertambah, maka otomatis akan ada gangguan pada mata yang akan meningkatkan gangguan miopi.
karena banyaknya ini penggunaan gadget, maka anak-anak itu akan bisa menjadi computer vision syndrome yang di mana ada gangguan pada mata, gangguan pada otot, dan gangguan pada penglihatan. Bagaimana cara mencegahnya ini kalau misalnya ada computer vision syndrome ini? Kan sekarang memang semua pada pakai gawai, pakai HP, pakai tablet, sama pakai laptop. Ini di sini kami dari anjuran dari Dokter Anak Indonesia ini didapatkan metode 20-20-20. Ada istirahat 20 menit, lihat objeknya itu 20 kaki, 20 kaki itu sejauh 6 meter. Dan itu selama 20 detik. Makanya itu yang disebut dengan metode 20-20-20. Kemudian tentunya untuk yang jarak mata dengan komputernya itu harus ada jarak antara lain 40-75 cm dari mata, ke cahaya kamarnya harus cukup, posisi tempat duduknya adiknya harus nyaman. Karena adanya COVID-19, perubahan aktivitas fisiknya itu akan jadi jauh berubah, sehingga screen time-nya itu akan meningkat. Yang biasanya hanya 2 jam sehari, anak-anak sekarang bisa sampai 6,5 jam sehari. Hal ini mungkin karena ada pembelajaran atau ada aktivitas yang lainnya. Sehingga dia akan bisa menyebabkan gangguan emosional dan perilaku. Yang terutama gangguan yang paling sering pada anak itu adalah depresi, anak jadi tidak konsentrasi, anak jadi rewel, obesitas atau kegemukan, gangguan tidur. Gangguan tidur itu bisa terjadi karena pada saat kita melihat gawai, mata kita itu akan ada hormon melanin yang bisa menyebabkan jadi anak itu jadi susah tidur. Kemudian di sini saya paparkan terdapat rekomendasi dari Dokter Anak Indonesia apabila adanya pembelajaran jarak jauh untuk anak usia 6-12 tahun, karena kan mayoritasnya memang anak usia segini ya, anak SD sampai SMP ini ya. Bagaimana itu jadi lebih baik screen time-nya. Jadi temuan tidak lebih dari 1-1,5 jam, 90 menit. Konsisten menetapkan pembatasan lama screen time. Jadi jenis media acara yang ditonton itu juga harus didampingi oleh orang tua. Pastikan penggunaan media tidak menjadi sebuah kebiasaan sebelum mengerjakan pekerjaan sekolah. Karena pada saat ini media itu selain dibuat sekolah kan dia bisa lihat YouTube, dia bisa mainan. Jadi biasanya tuh anak-anak itu antara ya sekolah ya mainan, ya sekolah ya mainan. Jadi kalau bisa itu eh, di sekolah dulu nanti baru mainannya. Harus ada waktu antara aktivitas dengan gawai dengan waktu bersantai yang di luar gawainya. Dan yang paling penting adalah masa tidurnya harus 9-11 jam. Itu untuk menjaga sistem imun anak. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas Dokter Patricia untuk pemaparannya ya, Dok, ya. Jadi di sini pun, kita juga harus aware ya terhadap anak, apalagi terutama di kala pandemik seperti ini ya, Dok, ya. Karena Ya, sekarang fasilitas belajar mengajar juga dipindahkan menjadi semuanya via online ya, Dok, ya. Oke, ya. selanjutnya saya akan mengundang Dokter Jimmy Andre untuk menjelaskan mengenai pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan ya, Dok, ya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Dr. Jimmy Andre, spesialis mata. Saat ini berpraktik di Jakarta, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Patricia ya, cukup lengkap juga mengenai computer vision syndrome, apa sih segala macamnya itu. Kayaknya saya cuman bahas sedikit aja ya, cuman ngulang aja yang Dr. Patricia sudah jelaskan. Jadi tema kali ini kan sekolah belajar online ya. Jadi kalau sekolah online di era COVID, gimana nih bikin rusak pemandangan yang paling common sekali, anak-anak nongkrong deket-deketan, bukannya ngobrol malah main HP. Jadi chatting-chattingan via WhatsApp, jadi istilahnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi yang jauh-jauh yang dari kota mana bisa ketemuan dekat, tapi begitu deketan, malah ngobrolnya sama yang jauh-jauh gitu. Jadi begitulah. Coba slide berikutnya. Nah, ini
Ini kalau dilihat dari usianya mungkin masih di bawah 3-4 tahun. Tapi sebenarnya boleh nggak sih anak-anak dari umur berapa sih boleh mulai pakai HP? Dikasih lihat HP, dikasih lihat TV, dikasih lihat gadget begitu. Sebenarnya menurut WHO yang tadi Dokter Patricia sudah dijelaskan ada namanya screen time. Screen time itu lamanya durasi boleh ngelihat HP berapa lama begitu. Dan katanya ternyata usia di bawah 18 bulan nggak boleh lihat HP begitu. Di atas 18 bulan atau setahun setengah ya, boleh ngelihat TV, tapi cuma dibatasin, nggak boleh nonton sendiri. Jadi, mamanya lagi nyapu-nyapu nih atau mamanya lagi masak terus dibanding anaknya naik turun sofa, nyalain deh HP, nyalain TV-nya gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi harus kita dampingi di sebelahnya, terus baru dijelaskan ini misalnya ada kelinci lagi makan wortel nih gitu. Jadi kosakata-kosakatanya jadi bertambah untuk anaknya, bukan untuk nontonin yang nggak ada bicara. Jadi kalau misalnya ada kan kartun-kartun yang nggak ada komunikasi antara sama satu sama lain kartunnya, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada beberapa film yang ada interaksinya, misalnya, ayo ngomong biru atau merah, nah itu masih boleh begitu di atas 18 bulan, tapi ya bukan di bawah 12 bulan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang tadi Dr. Patricia sudah jelaskan juga, ada namanya computer vision syndrome. Kalau misalnya di mata, kami istilahnya juga digital eye strain. Sebenarnya kenapa disebut sindrom? Sindrom itu kumpulan gejala. Jadi bukan cuma mata doang sebenarnya yang jadi korban kalau gara-gara melihat komputer. Jadi kalau kita kerja atau belajar atau sekolah sekarang melihat komputer atau lihat TV, sebenarnya ada aturannya. Duduknya harus bagaimana, posisi matanya lurus atau enggak, begitu. Kemudian lehernya tunduk atau terlalu dengak ke atas, misalnya. Nanti ada sedikit cuplikan video biar ada bayangan ya. Sebenarnya computer vision syndrome itu jadi apa? Jadi itu kumpulan gejala gara-gara salah posisi dan kelamaan lihat TV, intinya gitu kalau misalnya bahasa awamnya. Paling sering di mata apa efeknya? Kelelahan. Kalau misalnya istilah dari mata itu astenopia. Astenopia itu rasanya gimana? Biasanya pasiennya sering kucek-kucek mata, terus gitu kecapean. Udah gitu kalau misalnya ngelihat jauh biasanya terang, kok sekarang jadi kayak burem-burem gitu. Terus diukur kacamata, kok berubah ukuran kacamatanya? Biasanya perubahan ukuran kacamata itu di umur-umur sampai 21 tahun, 22 tahun udah nggak berubah lagi. Tapi setelah lewat itu di umur 25, 28 ya gitu. Terus gara-gara pakai komputer intens sekarang work from home, school from home, kok tiba-tiba jadi ada minusnya gitu. Nah itu salah satunya gara-gara astenopia atau computer vision syndrome. Ya, slide berikutnya. Nah, ini computer vision syndrome. Gejalanya apa? Jadi yang paling common banget biasanya burning sensation. Jadi kayak kering-kering nih matanya. Terus merah, terus jadi kering, udah itu tearing, jadi kayak ada keluar air mata. Kenapa sih begitu? Soalnya mata kita pada normalnya itu biasanya 1 menit berkedip 40 sampai 50 kali. Jadi kalau misalnya nggak sadar, biasanya kita lagi ngobrol sama orang, biasanya kedip-kedip gitu terus. Nah, begitu kita lagi nonton TV, lagi ibu-ibu lagi nonton drama Korea, misalnya gitu ya, terus yang bapak-bapak nonton bola atau apa segala macam, anak-anak lagi nonton kartun, mereka nggak kedip, lupa untuk kedip biasanya. Lama kedipnya itu biasanya semenit bisa cuman 10 kali, 5 kali bahkan. Nah, begitu TV-nya dimatiin, HP-nya dimatiin, Netflix-nya berhenti, dia baru mulai kedip. Nah, mata yang biasa harusnya membasahi kornea itu tiba-tiba jadi banyak banget air matanya. Nah, itu jadi kenapa sebabnya tearing dan kenapa jadi kerasanya seperti kering. Padahal sebenarnya nggak kering, malah keluar air matanya. Nah, itu gara-gara lupa berkedip. Terus kalau posisinya salah, biasanya lehernya sakit. Udah gitu neck pain, neck stiffness, udah gitu shoulder pain, udah gitu sakit kepala jadinya, terus itu sakit badan. Udah gitu penglihatan jadi kabur kayak tadi ya, terus bisa ngeliat jadi ganda, double vision. Terus seolah-olah seperti presbiopia. Presbiopia itu jadi mata tua. Biasanya umur 40-an baru mulai pas baca HP burem. Tapi kalau sekarang saya umur 29, 32 kok udah mulai burem-burem nih, itu presbiopia dini. Terus itu bisa jadi miopi, jadi minus, jadi gitu fokusnya jadi berubah. Ya, next kali. Nah, ini mengenai tadi yang Dokter Patricia sudah jelaskan juga ya, namanya 20-20-20. Sebenarnya ini udah dari lama, ini merupakan terapi, bukan terapi.
sebenarnya ini pencegahan agar tidak terjadi astenopia, begitu. Jadi selama 20 menit ngelihat komputer, harus istirahat 20 detik untuk melihat jauh 20 feet. Kalau 20 feet itu kurang lebih 6 meter. Tapi kalau misalnya diukur 6 meter gimana sih? Ya, susah lah ya. Jadi kalau misalnya memang kerja di kantoran, minimal 20 menit break dulu, bikin alarm. Jadi misalnya udah 20 menit, tet, 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 bunyi, ngelihat dulu keluar. Buka buka lihat stop working-nya, itu ngelihat ke jendela, misalnya ngelihat jauh keluar. Gitu. Atau ngobrol sama teman di sebelah gitu selama 20 detik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi intens kerja, misalnya 8 jam, kita kerja 8 jam, terus untuk break 1 jam itu nggak efektif. Jadi lebih efektif 20 menit, break 20 menit, break 20 menit, break. Begitu. Makanya kalau misalnya anak-anak sekarang, school from home, banyaknya aktivitasnya mungkin padat, misalnya jam 9 sampai jam 12, gitu ya. Kan 3 jam dok, gimana saya istirahatnya, gitu ya. Tapi enggak, kalau misalnya memang sekolah-sekolah yang udah menerapkan prinsip 20-20-20, mereka biasanya jamnya paling 15 menit, 20 menit gitu. Udah gitu, disuruh istirahat. Nah, yang jadi masalah, pas waktu istirahat, karena mamanya lagi masak, papahnya lagi kerja, jadi dibanding bingung, udahlah kasih HP aja. Jadi pas lagi break, bukannya suruh lihat keluar, dia malah main HP gitu. Buka YouTube, buka Instagram, buka Facebook begitu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi harusnya pas 20 detik break itu kita ngelihat jauh begitu. Coba next lagi slide. Halo, slide-nya sorry. Halo. 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 Maaf. Sinyalnya putus ya. Halo. Halo, iya dok? Yes, Dokter Jimmy. Sinyalnya putus, maaf ya. Oke. Nah ini sedikit contoh video ya. Boleh di-play videonya? Ini contoh posisi kerja ya. Jadi kalau misalnya biasa kursinya udah gitu, harusnya posisi matanya itu lurus ke depan, bukan menunduk ke bawah. Karena ntar ototnya itu jadi lebih tegang di bagian belakang leher gitu. Kemudian brightness yang terlalu tinggi dari luar pun nggak boleh, karena bikin glare, jadi nggak enak matanya, biasanya lebih cepat lelah gitu. Nah ini anak-anak yang paling sering begitu school from home, karena kursinya cuma punya kursi makan, ya udah pakai kursi makan aja deh, mejanya meja makan juga. Anaknya masih belum nyampe. Jadi biasanya ke atas posisi tangannya. Kemudian kepalanya dengan ke atas. Jadi kita harus kasih bantal, kakinya di bawahnya dikit diganjel. Terus selama 20 menit break dulu. Ini contoh videonya 30 menit ya. Tapi kalau misalnya kita pakai WHO punya 20 menit break untuk melihat dulu jauh misalnya gitu. Kalau misalnya memang anak-anak yang di bawah usia 5 tahun, karena batasannya cuma screen time per harinya 1 jam, jadi suruh jalan-jalan, suruh naik sepeda keluar. Kalau misalnya sekarang alasannya nggak boleh naik sepeda, ya udahlah di rumah kayak ngapain itu, main rumah-rumahan atau apa gitu ya. Kalau misalnya lagi di office, di terminal atau di bandara, kadang kita masih tetap mau ngerjain tugas pakai laptop. Kalau memang bawa suitcase-nya bisa dipakai di pangkuan biar agak lebih tinggi posisinya. Sebenarnya kalau cuma ngerjain tugasnya cuma 1-2 menit biasanya nggak kerasa. Tapi begitu dilakuin dalam waktu 3 jam, 4 jam gitu,
saat itu nggak kerasa, tapi begitu malamnya pas udah selesai kerjaan, begitu sampai ke tempat tidur, pas waktu tidur, loh kok kepala saya pegel, kepalanya pusing, lehernya pegel. Jangan-jangan waktu tadi pagi salah posisinya, begitu. Ini meskipun topiknya mengenai anak belajar online, tapi ternyata computer vision syndrome itu nggak cuma berlaku pada anak-anak aja. Orang-orang tua pun yang lagi work from home pun memang terasa bakal terganggu kalau misalnya posisinya nggak benar. Komputer atau laptop selama 30 menit terus-menerus, usahakan istirahat selama 2-3 menit. Istirahat ini lakukan peregangan dan pelemasan otot-otot pada pergelangan tangan, jari-jari, leher, punggung, dan lengan. Latihan ini bertujuan menjaga tonus otot agar tidak kaku dan pegal. Gunakan 2 tangan untuk mengoperasikan layar sentuh agar jari jempol tidak pegal. Setelah memakai layar sentuh terus-menerus selama 15 menit, usahakan beristirahat selama 2-3 menit. Saat istirahat lakukan peregangan dan pelemasan otot pada pergelangan tangan, jari-jari, dan jempol. Saat istirahat ini juga sejenak pandangan dialihkan pada jarak yang jauh untuk mengistirahatkan mata dari akomodasi. Nah, pertanyaannya, dok, jadi kalau misalnya anak saya udah minus nih, udah pernah diperiksa minus, terus kan sekarang gara-gara from home terus, lama-lama katanya bisa jadi makin minus, gimana sih caranya untuk biar cegah, biar nggak jadi makin minus? Menurut penelitian yang beredar, katanya dengan terpaparnya ultraviolet atau UV light, jadi lakukan outdoor activity itu bisa mencegah pemanjangan aksial length. Aksial length itu panjangnya bola mata. Soalnya orang minus itu biasanya panjang bola matanya lebih panjang dibandingkan orang normal. Nah, blue light yang dari layar gadget itu biasanya bikin intensitasnya semakin lebih panjang, begitu. Dengan sebenarnya blue light itu ada di matahari juga. Matahari itu ultraviolet ya, semua spektrum cahaya ada, begitu. Tapi kalau misalnya ultraviolet yang kena dari yang asli itu nggak cuma biru doang, begitu. Jadi semua spektrum mana ada. Jadi katanya bisa untuk biar nggak tambah parah minusnya katanya begitu. Soalnya kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini mungkin tahu namanya layang-layang atau main di luar begitu ya. Kalau anak-anak sekarang begitu tanya tentang layang-layang kayaknya nggak akan tahu gitu ya. Oke, next lagi. Nah, jadi caranya gimana? Kita cek dulu mata. Kalau misalnya anak-anak, minimal yang udah tahu barang-barang, misalnya tahu itu kucing, itu apel, itu kotak, itu bulat, misalnya itu segitiga, itu bebek, itu kapal, begitu, itu boleh dicek mata. Biasanya di umur sekitar 5-6 tahun. Karena ada yang namanya amblyopia atau lazy eye. Kalau misalnya kita nggak reach golden age-nya itu sampai umur 8 tahun, biasanya nanti amblyopia berikutnya. Gitu. Next lagi. Ini yang namanya strict retinoskopi ya. Biasanya kalau anak-anak yang nggak bisa diperiksa pakai alat, biasanya boleh ke dokter mata yang subdivisinya pediatrik oftalmologi, nanti
ditetes dulu matanya, kemudian dilebarkan, diistirahatkan matanya, baru kita ukur. Slide. Oke, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Jimmy Andre atas pemaparannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kedua pembicara kita ini sangat luar biasa ya informasi yang memang dapat kita dapatkan. Apalagi memang di kala pandemik ini, mungkin bunda-bundanya atau mungkin ada orang tua yang justru malah bukan hanya anaknya yang cemas atau stres, tapi justru juga berakibat atau berdampak juga nih buat para parents juga, para orang tuanya. Nah, ini yang pastinya harus kita perhatikan lebih lanjut. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kita memiliki kolom Q&A yang ada di bawah. Jadi, Bapak Ibu apabila memiliki pertanyaan untuk Dokter Patricia maupun juga kepada Dokter Jimmy, dapat langsung menuliskan di kolom chat di bawah di Q&A apabila memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Apalagi misalnya mungkin ada kecemasan tersendiri atau mungkin ingin mempertanyakan mungkin apa saja yang ingin hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, itu kita bisa langsung cantumkan di kolom Q&A. Nah, oke, sebelum sambil menunggu juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya akan menjelaskan sedikit, mungkin boleh di-share mengenai bahwa aplikasi YesDoc ini sebenarnya adalah aplikasi di mana Bapak Ibu dapat berkonsultasi secara video call, secara online. Jadi Bapak Ibu dengan sangat mudah, kami akan menampilkan Bapak Ibu misalnya ingin berkonsultasi lebih lanjut, baik dengan Dokter Patricia maupun dengan Dokter Jimmy, Bapak Ibu sangat mudah untuk booking konsultasi online-nya. Mungkin saya boleh dibantu, nanti tim kita akan share untuk link-nya maupun QR yang dapat Bapak Ibu scan dan Bapak Ibu dapat searching juga untuk link yang seperti yang terlihat di layar. Bapak Ibu dapat dengan mudah berkonsultasi secara online dengan video konsultasi juga baik dengan Dokter Patricia maupun Dokter Jimmy. Bapak Ibu tinggal scan saja QR code yang terlampir, kemudian juga Bapak Ibu juga bisa langsung searching juga berdasarkan URL yang memang ditampilkan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu dengan sangat mudah Bapak Ibu dapat berkonsultasi misalnya mungkin setelah sesi ini Bapak Ibu mungkin oh ya tadi sebenarnya saya ingin menanyakan ini. Oh, mungkin anak saya mengalami gejala-gejala seperti ini. Nah, ini kita tampilkan QR di mana Bapak Ibu dapat booking konsultasi online kepada Dokter Patricia maupun kepada Dokter Jimmy juga. Seperti itu. Mungkin kita bisa masuk mungkin ini sudah ada muncul beberapa pertanyaan ya, Dok, ya. Oke, mungkin ini kita sambil menjawab juga pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Agustina. Dok, adakah tanda-tanda sejak dini untuk anak mulai kecanduan HP dan bagaimana pencegahannya? Nah, mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab juga oleh Dokter Patricia dan Dokter Jimmy. Mungkin saya alihkan dulu pertanyaannya kepada Dokter Patricia terlebih dahulu ya, Dokter ya. Halo Dokter Patricia, mungkin masih di mute ya, Dok ya? Iya, terima kasih Bu Dwi. Ini tanda-tanda anak mulai kecanduan HP itu biasanya anaknya itu ya, kalau misalnya HP-nya dilepas itu anaknya akan rewel, marah-marah gitu. Jadi memang pada anak seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Jimmy, itu kan memang umur untuk memegang gawai itu 2 tahun dan maksimal itu hanya 2 jam. Jadi kalau misalnya anaknya ibu memang pada usia 2 sampai 6 tahun memang sebaiknya maksimalnya hanya 2 jam aja Ibu. Kalau misalnya untuk pencegahannya ya anaknya sering diajak bermain aktivitas aja. Jangan soalnya misalnya anaknya kan biasanya anak-anak itu nakal, umur-umur segitu umur nakal-nakalnya anak, jadi kalau dikasih HP memang anaknya diam. Jadi kalau misalnya mamanya capek gitu biasanya dikasih HP diam, itu yang nggak boleh. Jadi nanti anak itu nggak mau berinteraksi sama orang, nanti akibatnya dia tuh bisa jadi kayak ada kepribadian autisme atau ADHD yang sebenarnya orang tua tuh nggak membayangkan anaknya bakal jadi kayak gitu. Makanya ini anaknya memang dikasih waktu sehari itu maksimal hanya 2 jam untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Kemudian itu pun juga harus didampingi dengan aktivitas fisik ya Ibu ya. Jangan cuma dikasih HP aja nanti kasihan ke anaknya. Itu aja dari saya.
Oke, terima kasih Dokter Patricia atas pemaparannya. Jadi memang ini juga harap diperhatikan juga kepada para orang tua ya pastinya ya dokter ya. Apabila memang sudah mulai terlihat nih tanda-tanda juga, kemudian apabila memang mereka sering kecenderungannya itu sedikit-sedikit lihat handphone terus-terusan ya dok ya. Oke, kita mungkin lanjut juga kepada pertanyaan kedua dari Pak Randy Wijaya. Shalom pagi dokter, tadi saya mendengar bahwa anak yang di bawah umur 18 bulan tidak boleh melihat handphone tapi boleh nonton TV. Untuk nonton TV durasinya berapa lama ya, Dok? Kemudian yang kedua untuk anak umur 4 sampai 5 tahun, apakah boleh lihat HP-nya itu berapa lama? Kalau dari sekolah nonstop dari jam 8 sampai jam 10 itu bagaimana, Dok? Mohon infonya. Nah, ini cukup menarik ya, ada beberapa pertanyaan yang memang sekaligus. Ini mungkin saya, minta untuk Dokter Jimmy untuk dapat menjawabnya ya, Dok, ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Randy, saya coba jawab ya. Untuk 18 bulan gimana nggak boleh lihat HP ya, apalagi itu kan itu zaman-zamannya istilahnya GTM ya, gerakan tutup mulut biasanya. Wah, mamanya tuh paling stres tuh kalau misalnya mamanya anaknya udah nggak mau makan. Jadi gimana nih, kasih HP aja, begitu langsung makan, nggak juga loh. Waktu begitu dikasih HP, yang ada malah diem mulutnya, soalnya bengong, cuma ngeliatin doang. Anak-anak di 18 bulan ke bawah itu, mereka belum mengerti apa yang ada dilihat, begitu. Dia cuma ngelihat warna-warna, cahaya-cahaya aja di gadgetnya, begitu. Untuk memahami betul, itu biasanya udah 2 tahun ke atas, baru nggak tahu, oh ini loh ada gambar kucing, ini loh ada gambar anjing, begitu, ini gambar kelinci, begitu. Kalau di 18 bulan ke bawah, mereka cuma ngelihat doang. Kenapa semua orang begitu dikasih lihat HP anak-anak di bawah 18 bulan kayak ngerti gitu, bukan ngerti, sebenarnya bengong gitu. Dia cuma ngelihat ada cahaya-cahaya aja begitu. Terus kalau misalnya 4 tahun untuk anak kedua ya, katanya 4 tahun, terus sekolahnya 8 sampai 10 itu gimana ya? Nah, kalau memang yang tadi saya dipaparkan ya, baiknya sebenarnya setiap 20 menit break dulu 20 detik. Biasanya kalau misalnya school from home yang saya tahu, beberapa teman-teman yang udah anak-anak sekolah juga, biasanya mereka tiap 15 menit break. 15 menit break. Cuman yang jadi trouble-nya, tiap 15 menit break itu mereka membiarkan anak-anaknya untuk main HP. Begitu. Jadi kalau misalnya break-nya untuk melihat HP, untuk nggak sekolah, kan sama aja, sama-sama ngelihat HP. Jadi kalau memang bisa, ya kita break-nya itu ngelihat jauh, ngapain kayak ngambil minum, misalnya gitu, atau ke toilet, itu lebih mengurangi untuk intensitas cahaya ke matanya. Oke, terima kasih Dokter Jimmy atas pemaparannya. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ini sudah cukup lumayan banyak juga ya pertanyaan dari peserta kita pada pagi hari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Agung Pratama. Saya mempunyai teman di mana anaknya mempunyai kondisi di mana mata sebelah kiri minus dan mata kanannya normal. Karena aktivitas sekarang ini didominasi dengan aktivitas virtual dan belajar online, anak teman saya ini jadi sering tidak memakai kacamata karena dirasa itu tidak diperlukan, karena tidak melihat jauh. Apa ada efeknya dalam jangka panjang untuk kasus di mana mata minus sebelah dan normal sebelah yang kesehariannya itu sering melihat layar digital dari dekat tanpa kacamata? Mungkin ini saya berikan kembali untuk Dr. Jimmy ya, untuk pemaparan dan untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Agung ya, saya coba jawab ya. Kalau mata sebelah kiri minus dan mata sebelah kanan normal, itu tergantung seberapa tinggi. Kalau misalnya cuma sebelah kiri minus setengah, yang kanannya normal, itu masih fine dan bisa adapted di dua mata itu. Tapi kalau misalnya mata sebelah kiri bedanya sampai 1,5, 2, 3 misalnya begitu, itu namanya anisometropia. Anisometropia itu perbedaan minus atau plus atau silinder dua mata yang nggak seimbang. Begitu. Efeknya gimana? Lama-lama otak bakal pakai mata yang jelas. Jadi misalnya mata kanannya terang, mata kirinya buram, dia bakal pakai mata kanan terus. Efeknya apa nih? Lama-lama si mata kiri, udah malas kamu nggak usah pakai lagi mata kirinya. Lama-lama dia bakal lari keluar. Jadi juling misalnya gitu. Kalau misalnya yang plus biasanya makin juling ke dalam gitu. Yang kalau minus biasanya juling keluar. Terus kalau memang usianya masih di bawah 8 tahun ya tadi saya ceritakan takutnya amblyopia, lazy eye. Jadi nanti mata kirinya malas, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngelihat. Nanti setelah dewasa, misalnya umur 21 tahun, 22 tahun, mau dilasik, mau dihilangkan minusnya, nggak akan bisa maksimal.
karena saraf matanya itu udah terlambat gitu. Jadi ini tergantung kasusnya, tergantung seberapa usia anaknya dan seberapa tinggi minusnya. Kalau misalnya memang cuma minus setengah, minus 1, yang sebelahnya minus setengah, sebenarnya masih nggak akan apa-apa. Tapi begitu jauh beda sekali, saya lebih takut untuk ke arah amblyopia dan nanti strabismus di jublingnya begitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Jimmy atas pemaparannya. Baik, mungkin karena memang waktu kita terbatas, saya akan memberikan satu pertanyaan lagi. Nah, ini saya akan bantu untuk membacakannya lagi. Dari Bu Sylvia Wiharja, siang dokter mau tolong tanya, ada yang bilang katanya menonton TV lebih baik dibandingkan dengan HP, apakah memang benar dan mengapa ya dok? Mungkin ini tadi sudah sempat dijelaskan ya oleh dokter Jimmy barusan, mungkin kita bisa beralih ke next question atau pertanyaan selanjutnya. Dok, dari Ibu Emma Isnawati, dokter bagaimana menghadapi masa pandemi seperti ini? Kita sebagai orang tua ingin menjauhkan anak dari handphone, tapi justru kita memakai handphone sebagai media pembelajaran. Bagaimana ya dok? Terima kasih atas penjelasannya. Nah ini saya berikan pertanyaan ini kepada mungkin dokter Patricia dapat membantu menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih pada Ibu Emma Isnawati. Saya akan coba menjawab. Ibu ini memang lagi dalam kondisi COVID ya. Memang pembelajaran memang sebaiknya memang pakai HP dulu, pakai online. Ini memang, ya itu tadi yang saya bilang positif negatifnya memang pakai online begini Ibu. Soalnya kalau misalnya ibunya mau bertatap muka Ibu, itu kan resikonya lebih besar daripada Ibu memakai online begini Ibu. Kalau pakai online gini ya memang anaknya harus didampingi Ibu. Karena tadi seperti yang saya bilang, kalau anaknya ditinggal cuma pakai HP sendiri, nanti ujung-ujungnya dia nggak belajar, dia tambah buka-buka YouTube film-film kesukaannya dia. Jadi memang harus didampingi ibu sama harus ada aktivitas fisiknya. Soalnya kalau nggak ada aktivitas fisiknya, nanti anak itu bisa ada gangguan, misalnya kayak ada obesitas, nanti anaknya jadi sering rewel, sering marah-marah, bisa jadi depresi karena nggak ada yang diajak omong ibu. Soalnya kan pakai HP terus ini. Orang kalau ngomong pakai HP terus kan nggak enak ya Bu ya, tapi kalau misalnya ada mamanya di sebelahnya mengarah-ngarahkan gitu kan anaknya juga bisa jadi lebih enak gitu Ibu. Cuma untuk saat ini memang saya sarankan sih memang pakai online dulu karena resiko untuk tatap muka memang lebih besar ya daripada pakai online. Memang ada positif negatifnya Ibu. Itu aja dari saya. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Dokter Patricia. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang memang masih ingin, karena kita memang terbatas juga dari waktunya, Bapak Ibu yang memang masih ingin mempertanyakan ataupun memiliki beberapa pertanyaan, kami juga masih lampirkan scan QR, kami juga masih tampilkan untuk bagaimana Bapak Ibu dapat berkonsultasi secara online melalui layanan aplikasi YesDoc dengan Dokter Patricia maupun juga dengan Dokter Jimmy. Nah, bagaimana caranya? Setelah ini saya akan memaparkan atau memberikan video bagaimana cara-cara Bapak Ibu untuk dapat membooking layanan konsultasi online ini. Boleh diputar? Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga.
Nah, begitulah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu dapat mempergunakan layanan aplikasi YesDoc ini dengan sangat mudah. Bapak Ibu tinggal mencari layanan aplikasi YesDoc ini melalui Google Play Store maupun App Store. Kami hadir di iOS maupun di Android, dan layanan ini juga difasilitasi dengan, layanan video call di mana Bapak Ibu dapat berkonsultasi juga dengan Dr. Jimmy pastinya dan juga dengan Dr. Patricia secara video konsultasi seperti tadi melalui layanan aplikasi YesDoc. Oke, baik, karena kita sudah mau ada di akhir sesi acara, mungkin, saya ingin bertanya kembali kepada Dr. Jimmy dan Dr. Patricia. Dokter, di penghujung acara ini mungkin ada tips-tips yang memang dapat diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk di dalam kondisi seperti ini. Karena pastinya mungkin banyak sekali orang tua yang memang mungkin cemas, mungkin serba salah karena memang juga worry ya, ini seperti apa, bahkan mungkin yang adanya juga orang tuanya juga cemas, ini juga akhirnya berdampak juga bagi kesehatan anak. Nah, ini mungkin saya berikan dulu kepada Dokter Patricia, kira-kira dari Dokter Patricia, apakah ada tips-tips yang memang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Tips-tips saya yang akan saya sampaikan itu ya, saya cuma minta apabila anaknya ini memang lagi sekolah jarak jauh, jangan lupa agar juga sering olahraga bareng, sering aktivitas bersama gitu aja sih, biar anaknya juga nggak bosen ya. Soalnya kita sendiri yang sudah hampir 9 bulan ini, kebanyakan di rumah juga pasti uring-uringan kan. Jadi anak-anak juga sama, jadi lebih baik sering ditemani sama aktivitas fisiknya itu aja. Baik, terima kasih Dokter Patricia. Kemudian saya beralih kepada Dokter Jimmy Andre, mungkin ada tips-tips yang mungkin bisa disampaikan, Dok? Iya, kalau untuk mengenai anak dan orang tua di rumah mungkin Dokter Patricia udah lebih paparkan baik ya. Tapi kalau untuk kesehatan matanya, ya tadi ya screen time hati-hati. Jadi jangan kebablasan untuk nonton TV terus, nonton gadget terus, nonton iPad terus gitu. Kalau memang dirasa itu bukan untuk kepentingan pembelajaran, kayaknya nggak usah gitu. Terus kalau memang mau periksa mata, sebenarnya dokter, perawat, dan pasien semuanya harus pakai masker di klinik mata. Jadi saya rasa angka penularannya agak sedikit minimal kalau di ke dokter mata. Tapi kalau memang masih takut-takut, ya jangan dulu lah. Gitu. Tapi hati-hati golden age-nya tadi untuk amblyopia atau lesia itu umur 8 tahun. Jadi kalau misalnya bisa di bawah 8 tahun udah harus bisa maksimal penglihatannya. Jangan sampai terlambat gara-gara COVID begini, nanti nyesalnya seumur hidup soalnya. Baik, terima kasih sekali atas tips-tipsnya dari Dokter Jimmy maupun Dokter Patricia.